Ada yang, berasumsi bahwa bocah itu dibawa oleh jin, atau ada yang berasumsi bahwa bocah tersebut, mungkin diculik atau dibunuh juga, itu banyak hal yang berasumsi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hans di Creative Show Project. Sudah lama sekali kita tidak muncul ke permukaan dan mungkin kemarin kita tiarap dulu nih untuk konten-konten Creative Show Project, dan baru kali ini kita bisa bertemu langsung kembali, membikinkan konten kembali untuk mengisi rasa kangen dari para penonton tentang konten-konten Creative Show Project ini nih. Dan karena banyak hal kemarin kita, ada halangan juga dan banyak hal dari tim yang kemarin-kemarin sempet kita, off dulu beberapa, pekan, dan itu mungkin, hampir total dari semua tim kita off dulu, dan di kesempatan ini baru bisa kembali kita aktif untuk membuat konten-konten mengenai Creative Show Project. Dan seperti biasa untuk di konten Creative Show Project ini, saya sebagai, host Creative Show Project akan membahas hal-hal yang mungkin saat ini lagi tren, lagi viral, dan mungkin, apa namanya, lagi dicari nih banyak, penonton, terutama yang lagi viral di TikTok, di media sosial sosial lain gitu. Nah, dan saya tertarik sama satu, apa namanya tuh, sebuah konten di TikTok, dan kemudian saya tadi langsung mencari tahu nih. Kemarin tuh sempet rame tentang seorang balita yang hilang di daerah Subang, ya, di daerah Subang, Jawa Barat nih. Dan udah hampir 9 hari si balita itu hilang tanpa ada jejak, tanpa ada kepastian, entah hilangnya itu seperti apa, dan bahkan dari, instansi-instansi terkait di daerah tersebut itu sampai turun tangan. Bahkan kemarin saya lihat ada Pak Haji Deddy Mulyadi sampai turun tangan karena mungkin saking, penasarannya, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan bocah tersebut atau dengan balita tersebut. Karena itu sangat prihatin buat saya pribadi ya, sangat prihatin, dan itu menjadi sebuah, apa namanya, menjadi sebuah perhatian semua banyak orang, menjadi sebuah perhatian banyak orang. Kenapa? Karena pertama menyangkut, eee, anak kecil usia 3 tahun ya, dari pasangan, Bapak Khairuddin dan Ibu Kurnaisih, yang tepatnya hilang di daerah Kalijati, Subang. Nah, mendengar informasi dari, internet bahwa si bocah itu tersebut sampai saat ini tuh belum bisa ditemukan. Itu menjadi sebuah misteri besar, dan sangat menjadi sebuah misteri besar, dan mungkin, sebuah misteri tetap akan terpecahkan, tapi ya walau alam ya, waktunya kapan, sampai kapan, dan seperti apa misterinya, itu mungkin perlahan akan segera terungkap. Oke. Nah, mengenai bocah yang hilang misterius di daerah Subang itu tersebut, saya sendiri sangat prihatin ya, apalagi saya punya, anak dengan usia yang sama gitu. Dan dari pihak keluarga pastinya merasa terpukul sekali atas kehilangan bocah tersebut, dan kabarnya bocah itu hilang ketika kemarin pas mudik lebaran, Idul Fitri. Ceritanya, hilang di kampung halaman orang tuanya, di daerah Kalijati, dan, si orang tuanya itu menurut, sumber yang saya dapat, itu acara mudik mengisi rumah kosong. Nah, emang sih banyak hal, banyak, informasi yang mungkin ada informasi hoak atau ada informasi yang nggak jelas tentang hilangnya bocah tersebut. Ada yang, berasumsi bahwa bocah itu dibawa oleh jin, atau ada yang berasumsi bahwa bocah tersebut, mungkin ada yang diculik atau entah apa, mungkin entah itu juga ada yang, dibunuh juga, itu banyak hal yang berasumsi seperti itu. Nah, kalau dari pandangan saya, emang ya, kita tuh percaya dengan hal-hal yang harus percaya dengan hal-hal yang mistis, kita harus percaya.
dan hal-hal yang mistis itu ada. Apalagi di daerahnya tempat bocah itu hilang tuh masih daerah yang istilahnya masih, eee, apa ya, Subangnya tuh Subang di pedalaman ya, daerah Kalijati yang, lihat letak strategisnya pun masih jauh ke kota gitu, dan pastilah hal-hal yang mistis itu pasti disangkut pautkan meskipun mungkin kata si jinnya itu, "Urang mah teu apalna naon," cenah, tapi kan itu udah menjadi bukan rahasia umum ya, pasti orang-orang yang, apa namanya, di sekitar sana itu mengkait-kaitkan ke hal-hal yang mistis gitu. Makanya sampai kemarin pun saya lihat di, berita TikTok itu sampai ada, beberapa orang pintar yang didatangkan untuk, apa, mencari tahu apakah benar-benar bocah itu mungkin hilang secara misterius, entah itu, apa namanya tuh, hilang ya dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan ada sih pepatah kayak zaman dulu ya, kayak misalkan orang tua dulu tuh suka berkata kadang, "Jangan keluar sareupna," cenah, kalau kata orang Sunda bilang, "Jangan keluar sareupna, takut diculik kalong wewe," cenah kalau kata Sunda mah gitu. Ada hal-hal seperti itu, ada berita-berita seperti itu, dan itu, emang benar adanya gitu kalau beberapa orang yang percaya, dan, itu bukan menjadi apa ya, hal yang baru, dan itu pernah beberapa kali terjadi juga, mungkin ada yang mengalami. Tapi nah ini yang menjadi misterinya, hilangnya itu udah hampir mau 9 hari gini. Udah mau 9 hari walau alam ya, entah itu anaknya masih hidup ataupun, mungkin, mohon maaf ya, udah meninggal. Tapi ya berharap saya pribadi bahwa anak itu selamat, dan atas izin Allah mudah-mudahan selamat gitu. Cuman yang menarik di sini, eee, banyak spekulasi yang mengatakan bahwa, sekarang justru malah si audiens itu tertuju pada orang tua anak dari si balita itu tersebut. Mengapa bisa seperti itu? Karena, mungkin dari setiap sudut pandang orang itu karena saking viralnya, mungkin banyak spekulasi-spekulasi yang masuk, banyak sudut-sudut pandang yang masuk tentang, hilangnya bocah itu tersebut gitu. Banyak yang sekarang itu justru malah tertuju kepada kedua orang tua dari si bocah itu tersebut. Karena ketika ditanya keterangan tentang, eee, awal mula terjadinya seperti apa, terus apa namanya tuh, kronologis hilangnya seperti apa, ya mungkin emang banyak yang mengkait-kaitkan tentang kejadian awal sama mungkin ending-nya sampai saat ini gitu. Tapi ya saya berharap semoga, eee, apa, Dek Darel ini ya, namanya itu Darel Gaishan Rafasya, ini cepat diketemukan, dan berharap ketemu dengan selamat juga gitu. Dan kasihan juga ya udah 9 hari terpisah dari kedua orang tuanya dengan bocah usia 3 tahun, itu luar biasa. Saya aja terpisah dari istri 2 minggu udah wah kalang kabut, apalagi ini bocah yang istilahnya masih harus ada dekapan orang tua, terus, harus ada kasih sayang dari orang tua, dan, meskipun belum jelas keberadaannya dan nasibnya seperti apa, tapi ya mudah-mudahan saya berharap, saya berdoa semoga Kak Deda Rel ini bisa diketemukan dengan selamat dan kembali kepada orang tuanya yang emang seharusnya berada di samping orang tuanya, seperti itu. Oke, dan mungkin dari apa, dari para, penonton juga penasaran, ending kisahnya itu bakal seperti apa, pasti penasaran. Karena, eee apa namanya tuh, ketika sesuatu yang mungkin udah viral, terus diikutin sampai dari awal sampai akhir, saya justru jujur mengikuti dari awal sampai akhir sekarang itu, mengikuti perkembangannya seperti apa, karena saya penasaran nih. Meskipun, misalkan sekarang belum ada kejelasan, Dek Darel itu hilangnya tuh seperti apa, tapi saya mengikuti dari awal, kenapa? Karena saya penasaran nih, itu tuh hilangnya seperti apa, dan, ending-nya bakal seperti apa, karena saya prihatin terhadap, Dek Darel ini sendiri ya, Darel Gaishan Rafasa ini, karena saya prihatin banget karena, ya apa namanya tuh, dengan usia bocah yang seperti itu ya mungkin secara logisnya, istilahnya apa ya, masih,
inilah masih butuh ini orang tua, bimbingan orang tua dan masih harus ada di dekapan orang tua gitu. Nah, sekarang menginjak mungkin ke 9, kemarin 9 hari katanya dan sekarang ke 10 hari nih. Dan sampai saat ini pun dari pihak kepolisian kemarin udah datang, dari pihak instansi terkait mungkin, wilayah daerah Subang sendiri udah ikut terjun menyelidiki kasus Dedarel ini sendiri. Bahkan beberapa ahli supranatural, terus ahli apa namanya tuh, ahli kasus-kasus dan lain-lain bahkan itu sampai turun tangan gitu. Karena kenapa? Saking prihatinnya atas masalah tersebut gitu. Dan mudah-mudahan endingnya pun tidak ada hal-hal yang istilahnya jadi apa ya, jadi permasalahan yang mungkin menyudutkan salah satu pihak ya. Entah itu orang tuanya atau mungkin pihak-pihak yang lain yang justru memanfaatkan situasi-situasi ini gitu. Karena emang sangat viral banget di media sosial, apalagi di TikTok ya kemarin dan FYP terus tuh yang mengupload tentang hilangnya bocah di Subang ini gitu. Nah, pemirsa sekalian, mungkin ini hanya sepintas pembahasan tentang Darel Rafasya bocah yang hilang di Subang. Namun di balik itu semua kita harus mengambil hikmah bahwa orang tua tuh pertama tidak boleh lalai ya, apalagi dengan anak dengan usia seperti itu lagi aktif-aktifnya kan, lagi aktif-aktifnya, lagi effort-effortnya, pengen tahu dengan segala hal gitu, apalagi dengan tempat yang baru, dengan suasana yang baru, dengan keadaan yang baru, pasti si anak itu merasa penasaran. Ini dari sisi pandangan saya ya. Itu merasa penasaran dengan tempat baru, misalkan dengan kondisi baru, apalagi yang istilahnya itu lagi suasana mudik ya, lagi suasana mudik dan si bocahnya sendiri kalau untuk masa-masanya seperti itu lagi aktif-aktifnya gitu. Ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama Dek Darel. Cuman ya himbauan dari saya, mungkin ini jadi pelajaran juga buat kita sebagai orang tua, terutama mungkin yang memiliki anak berusia yang sama gitu, apalagi laki-laki ya. Mungkin tanpa sepengetahuan kita, mungkin dia tertarik dengan hal-hal apa, terus dianya mengikutin atau apa, itu bisa aja terjadi. Terus kayak misalkan, dia yang hiperaktif, cenderung misalkan tertarik, apa, pengen lihat tempat apa, pengen lihat apa gitu. Nah, dan kejadian hilangnya itu kebetulan di pas waktu jam 13.30. Nah, gitu. Dan itu pun tidak ada apa ya, kabar yang pasti gitu, hilangnya dari pihak orang tuanya pun tidak ada yang kabar pasti dan itu si bocahnya tuh tiba-tiba hilang gitu. Entah itu hilang seperti apa, misalkan entah kalau misalkan mungkin keterangannya lebih rinci kan dari orang tuanya, misalkan awal mula hilangnya kan eee, ada di tengah-tengah keluarga katanya, entah itu seperti apa gitu, kita juga masih bertanya-tanya. Kamu nanya, sudah terjadi di mana-mana. Kamu bertanya-tanya. Termasuk saya pribadi gitu. Cuman ya hikmahnya bahwa kita pun tidak boleh lalai ketika misalkan kita lagi, mengawasi anak di usia lagi aktif-aktifnya seperti itu. Nah, itu hikmahnya buat kita dan bisa jadi pelajaran penting nih buat orang tua yang mungkin saat ini nonton, saat ini, terus mengikuti berita dari Darel ini sendiri, itu bisa jadi pelajaran ya. Dan mungkin bisa merasakan seperti apa rasa kehilangan seorang orang tua atas anaknya yang hilangnya gak jelas gitu, gak jelas. Sampai saat ini pun belum ada kejelasan hilangnya seperti apa dan, saya mungkin di sini hanya mengupas sedikit dan, memberikan sebuah, masukan juga untuk orang tua yang saat ini nonton tentang perkembangan Dek Darel ini sendiri dan, kita doakan oleh semuanya semoga Ade Darel ini bisa segera ketemu yang pertama dan, ketemu dalam keadaan selamat yang pastinya. Karena mungkin semua harapan semua penonton itu atau harapan semua netizen pasti seperti itu. Oke, mungkin dari saya untuk mengupas Ade Darel, sebetulnya masih pengen panjang lebar sih, cuman karena berhubung waktu dan juga ini sebatas mengenai informasi yang mungkin saat ini lagi viral dan seperti itu. Oke,
Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih, dan next kita ke pembahasan-pembahasan yang lebih menarik, pembahasan-pembahasan yang lebih effort untuk dibahas. Kemudian jangan lupa subscribe, likes, and comment, dan juga share Creative Show Project bersama saya Hans di Creative Show Project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.